Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video ini aku mau bahas mengenai cara aku mengatur uang dan menabung. Bagaimana aku mengatur keuanganku dan kebiasaan aku menabung setiap bulannya. Sebelumnya, aku selalu menabung dengan cara menyisihkan uang di dalam dompet dan tidak aku pakai. Tetapi, terkadang aku punya kebiasaan buruk dengan tabunganku itu. Tiba-tiba nggak sengaja aku pakai untuk kebutuhan yang mendadak. Dan akhirnya menyesal deh. Untuk itu, aku membiasakan diri mencatat keuanganku setelah gajian dan membaginya per pos agar aku tahu kemana larinya uang-uangku. Pernah nggak sih kalian merasa kaya setelah gajian? Tapi tiba-tiba uang habis begitu aja. Padahal baru pertengahan bulan. Apalagi belum bayar bil listrik, air, dan berujung pusing gak punya uang dan harus ngapain. Mungkin itu semua didasari kebiasaan-kebiasaan yang tidak memperhatikan pengeluaran setiap bulannya. Bahkan uang 2 juta pun bisa habis dalam satu malam. Dan tantangan untuk diri sendiri itu, bagaimana uang 2 juta bisa cukup untuk satu bulan dan terpenuhi segala kebutuhan. Di sini aku mencatat pengeluaranku di buku biasa, tapi aku kasih gambar-gambar kaktus seperti ini supaya lucu dan tidak membosankan. Dan gambar-gambar ini aku contoh dari Pinterest ya teman-teman. Gambar ini belum aku warnai karena aku belum menemukan warna yang aku suka. Sebelum menulis di buku seperti ini, aku catat dulu 1 minggu sebelum gajian apa saja yang akan aku butuhkan di bulan depan. Kembali lagi ke topik menabung. Kenapa sih kita harus menabung? Ya, karena kita tidak tahu masa depan akan seperti apa. Kita nggak akan selamanya punya uang, kita nggak akan selamanya sehat, dan nggak akan selamanya bekerja. Itulah sebabnya menabung itu sangat perlu untuk masa depan. Aku bukan ahli keuangan atau perencanaan keuangan ya teman-teman. Aku hanya ingin mengajak teman-teman semua untuk membiasakan diri untuk mengontrol pengeluaran dan menabung. Aku pun sedang dalam tahap belajar mengontrol keuangan aku. Karena banyak sekali impian-impian aku ke depan yang belum terwujud dan hanya bisa dibeli pakai uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Untuk itu, aku berusaha bijak dalam membelanjakan uang-uangku. Apalagi sekarang semua serba uang. Aku mempunyai kebiasaan menulis harapan-harapan setiap tahunnya. Aku list di catatan handphone seperti membeli barang-barang yang harganya tidak murah. Sebagai contoh, misalkan tahun ini aku ingin membeli logam mulia atau emas. Untuk itu aku akan berusaha menabung sedikit demi sedikit. Untuk perencanaan bulan ini, aku beri judul Budgeting Juli. Aku beri stabilo supaya lebih jelas dan gampang terbaca. Bulan ini aku gajian 2 juta rupiah dan selalu bersyukur berapapun gajinya. Rasanya memang harus selalu bersyukur ya teman-teman. Untuk tabungan, aku sisihkan 10% dari gaji. Itu berarti 200.000 rupiah. Aku tidak mau menyisihkan untuk tabungan terlalu banyak, takutnya nanti akhir bulan aku ambil lagi. Pos pengeluaranku aku bagi dua, yaitu pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap.
Untuk pengeluaran tetap yang pertama untuk orang tua yaitu 500.000 karena aku masih ikut orang tua. Paling tidak aku membantu untuk bayar listrik, gas, air dan lain-lain. Selanjutnya untuk makan di sini untuk aku waktu di kantor atau bekerja di kantor, aku anggarkan 250.000 untuk sebulan. Kok dikit ya? Iya dikit, hitung-hitung makan sedikit sambil diet. Sejujurnya, selalu makan enak pun tidak baik untuk kesehatan ya teman-teman. Pengeluaran yang ketiga yaitu untuk bensin, karena jarak dari rumah ke kantor cukup jauh, maka aku anggarkan 250.000 setiap bulannya. Dan keperluan wajib lainnya yaitu kuota 100.000. Kemudian untuk pengeluaran tidak tetap, aku memasukkan 2 poin saja, yaitu belanja bulanan sebesar 150.000 untuk membeli kebutuhan pribadi aku seperti body care, deodoran, kapas, tisu, dan lain-lain. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu untuk sedekah, aku anggarkan 50.000 rupiah. Berapapun gaji kalian, keluarkanlah untuk bersedekah ya teman-teman, karena sedekah bisa melipat gandakan harta kalian semua. Semangat! Yang terakhir untuk dana darurat yaitu sebesar 500.000 rupiah. Dana darurat di sini fungsinya untuk berobat atau pas aku sakit, atau untuk beli vitamin dan kebutuhan mendadak yang sifatnya mendesak. Apalagi masa pandemi seperti sekarang, banyak yang sakit di mana-mana. Itu sangat penting untuk menyisihkan dana darurat untuk hal-hal tersebut. Kemudian semuanya aku jumlah dari atas sampai bawah untuk memastikan semua yang aku masukkan itu sesuai. Untuk mempermudah, aku pisahkan uang per posnya dan aku menggunakan dompet disiplin ini. Kemudian aku tempel label seperti ini biar mudah terbaca. Kemudian aku masukkan semua uang-uang per pos, dari uang tabungan, uang makan, uang bensin, kuota, sedekah, dan juga belanja itu sesuai dengan angka yang aku catat tadi. Aku sebenarnya sangat suka ya sama dompet ini teman-teman, karena ini tuh sangat membantu kita memanage semua pengeluaran, dipermudah karena ada slip-slip seperti ini. Dana darurat aku masukkan 500.000 rupiah. Jumlahnya lumayan karena waktu sekarang ini semuanya
serba mendadak ya. Sisanya ada 500.000 untuk orang tua. Sekian video dari aku, semoga kalian suka ya teman-teman. Bye.